wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Baik. Hari ini yang tidak masuk berapa orang? 25. Ya benar. Yang masuk. Itu siapa yang tidur atau Ada 6 yang belum masuk. Oke. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa gitu, silakan. Berdoa dicukupkan. Oke, sebelumnya ada yang masih ingat kita kemarin mempelajari sistem apa saja? Indra dan saraf. Yang dari yang kalian ingat dari sistem saraf apa aja? Akson ya. Terus apa lagi? Gerit ya. Terus terus dia. Strukturnya masih ingat ya? Mekanismenya masih ingat ya? Jadi impuls diterima terlebih dahulu. Biasanya habis itu menumpuk di badan sel. Kemudian disalurkan melalui apa namanya? Akson. Ya. Kemudian sampai kepada apa yang muncul akson terminal itu? Sinapsis. Nah, sinapsis itu nanti akan disalurkan lagi ke badan sel selanjutnya. Oke, secara garis besar untuk sel saraf itu. Kalau sistem indera apa aja ada berapa? 5. Ada 5. Apa aja? Mata, telinga, apa lidah, kulit, apa hidung. Itu semua pasti berhubungan dengan sistem saraf ya. Nah, sama juga dengan halnya ini. Kalau kita bicara sistem hormon berarti apa yang terbesit di pikiran kalian? Sistem hormon. Kelenjar. Apalagi? Sistem hormon. Endokrin ya. Adrenalin. Oke. Apalagi? Ketika kalian puberti itu emang ada sistem hormon yang bekerja nggak? Ada Pubertas. Ya. Kalau laki-laki apa? Testosteron. Kalau perempuan? Estrogen dan progesteron. Ya. Nah, oke. Sebelumnya kita coba lihat dulu orang seperti ini. Ya. Yang sebelah kiri namanya apa nih biasanya? Dwarfisme. Ya. Dia jadi apa namanya? Terlihat atau terbentuk seperti lebih pendek daripada manusia pada umumnya. Nah, kalau yang sebelahnya, oh, sangat besar sekali ya. Gede banget daripada maknya. Maknya ini udah gede masalahnya. Ini pertama gede lagi. Gigantisme. Oke. Nah, pengaruhnya ini apa kira-kira? Hormon apa? Pasti hubungannya dengan apa? Hormon apa? Pertumbuhan atau perkembangan? Pertumbuhan. Berarti berhubungan dengan growth hormone. Kalau dwarfisme berarti dia kekurangan atau kelebihan? Kekurangan growth hormone. Kalau misalkan yang gigantisme berarti kelebihan. Itu aja ya. Jadi itu semua ada hubungannya. Jadi signifikan itu sistem hormon dalam mengaruhi perawakan seseorang gitu. Bahkan kita pun saat puberti itu berubah secara signifikan karena tadi hormon-hormon tadi. Kalau cowok itu karena testosteron tiba-tiba suaranya membesar atau memberat, ada tumbuh jakun, terus tumbuh bulu-bulu, rambut-rambut gitu ya. Sama juga dengan wanita, kita pretest terlebih dahulu, baru saya akan memberikan materi sebentar. Oke, coba di scan dulu pretestnya. Sebentar aja, cuma 5 soal, 5 menit aja cukup lah ya. Ingat pretest itu bekerja sesuai dengan kemampuan, karena saya ingin mengukur kemampuan awal. Gak perlu contek, gak perlu nanya ke teman sebelahnya. Nilai jelek itu normal untuk pretest. Yang malam tidak normal itu ketika prosesnya bagus. Prosesnya jelek. Oke, 5 menit ya. Berarti sampai jam 9.50. Pembelajaran kita adalah dengan menggunakan pembelajaran leluring, ya, ditambah juga dengan pembelajaran misalnya pre-learning dengan juga LKPD. Ya, dalam bentuk puzzle saya harapkan kalian bisa mengidentifikasi struktur dan letak organ sistem hormon yang tertera di depan, kemudian juga menganalisis fungsi dan cara kerja hormon.
dan juga memberikan contoh kelainan yang ada pada sistem endokrin manusia dan sistem koordinasi lainnya. Jadi kemarin itu kita belum sempat membahas sistem kelainan pada sistem saraf dan juga kelainan pada sistem indera. Dan nanti saya akan kalau sempat ya setelah LKPD itu saya akan coba jelaskan. Tapi kita lihat dulu untuk sementara ini. Yang penting kita mengetahui dulu kira-kira kelenjar-kelenjar apa aja sih yang ada pada sistem hormon gitu ya. Dan kemudian hormon-hormon apa saja yang dihasilkan, kemudian fungsi dari hormon tersebut, dan kalau mungkin bisa defisiensi hormon tersebut akan mengakibatkan seperti apa gitu. Dan juga kalau berlebihan itu akan mengakibatkan seperti apa. Oke, coba saya pengen tahu, Derang pernah kelenjar-kelenjar hormon yang kamu tahu apa aja? Kelenjar hormon? Iya. Kalau yang di laki-laki itu, yang ada di laki-laki biasanya apa? Testis. Itu kelenjar juga ya. Yang menghasilkan hormon apa kalau testis? Apa sih? Yang laki-laki? Testosteron. Mudah ya. Itu salah satu bentuk kelenjar. Ada lagi yang pernah mengetahui namanya pankreas? Nah, pankreas itu juga semacam kelenjar yang pasti ada hubungannya dengan tadi. Kalau tidak dengan hubungan dengan glukosa gitu ya. Ya, pengaturan gula darah, kadar gula darah dalam darah. Kemudian ada juga kelenjar apa lagi kira-kira? Kalau dalam wanita itu kelenjarnya di mana? Ovarium. Bisa jadi ya. Karena di situ juga disekresikan kelenjar untuk di perempuan itu tadi estrogen dengan progesteron. Hubungannya pasti dengan apa? Kalau misalkan estrogen dan progesteron. Oogenesis. Kemudian apa lagi? Kalau misalkan perempuan itu dia yang memiliki kewajiban ovulasi, kemudian kalau ovulasi fertilisasi, berarti mempersiapkan apa? Kehamilan, mempersiapkan rahim. Ya, ketika sel telur itu berbuah dengan sel sperma, ya, harus disiapkan karena kalau tidak rahim itu tidak akan mampu menumpang janin. Nah, itu contoh kecilnya. Salah satu bagian dari sistem koordinasi. Jadi balik lagi, kita di koordinasi itu ada 3 macam sistem. Pertama tadi sistem saraf udah, kemudian sistem indera, yang terakhir ini ada sistem hormon. Jadi tugasnya itu adalah ya seperti dari perkataannya hormon, sistem berarti sesuatu yang mengatur suatu aktivitas dalam tubuh dan spesifiknya di dalam hormonnya. Nah di dalam hormon itu, sistem hormon itu kan dalam kata-kata ini sistem. Berarti itu ada sesuatu yang bekerja tidak hanya sendiri. Gitu ya. Kalau sistem peredaran darah, apakah darah doang yang bekerja? Enggak ya. Ada apa? Alat pompanya, jantung. Gitu ya. Jadi sistem itu pasti dalam satu sistem yang kompak. Gitu. Jadi yang membuat sistem itu bisa bekerja. Nah, di sini ada yang namanya kelenjar, kemudian hormon, dan kemudian juga ada organ target. Jadi, secara garis besar seperti itu. Jadi kelenjarnya apa, dia akan menghasilkan hormonnya apa, dan nanti hormonnya itu akan disalurkan ke siapa. Kalau dia hubungannya dengan melanosit, apa tuh? Kalau misalkan dia melanosit stimuli hormon, melanin itu apa sih? Kulit. Berarti yang mempengaruhi kulit. Itu ya. Melanosit. Berarti kalau orang albino, dia kurang atau kelebihan melanosit? Kurang, ya. Dia tidak punya melanin. Kalau misalkan dia kelebihan melanosit, melanisme, ya, suatu kelainan. Jadi warnanya terlalu bugar atau itu malah itu suatu kelainan. Kemudian adrenalin itu dia lebih melebar. Oke, nanti karena waktunya sudah menunjukkan jam kedua, oke saya minta balik lagi kita ke kelompok. Kita akan mengerjakan LKPD. Jadi di situ saya sudah buat LKPD sedemikian rupa. Semoga mudah. Jadi mempermudah kalian dalam belajar juga. Saya minta paling tidak ada satu atau dua kelompok nanti yang membagikan jawabannya di depan kelas masing-masing. Oke, silakan duduk berkelompok terlebih dahulu. Jadi biar kita diskusi dulu aja. Kalau misalkan ada yang bingung bisa ditanya ke saya. Oke, silakan. Kita tidak hanya membicarakan tentang sistem hormon, jadi kita juga mencoba membicarakan tentang penyakit pada sistem ini dan sistem sistem saraf. Karena kemarin saya belum sempat menjelaskan juga. Oke, silakan berkelompok. Masih di kan kelompoknya? Oke, silakan.
Puzzle kayak biasa ya, ditarik aja gitu loh maksudnya. Ditarik aja gitu. Ada nggak sih? Ada yang bisa tarik? Ini. Oh ya, untuk yang bagian pertamanya itu nama-nama hormonnya sudah benar. Kamu tinggal narik fungsinya di bawahnya di naik. Tinggal tarik fungsinya aja. Ini kan saya udah kotakin nih, ini untuk yang sini. Ya itu udah benar. Untuk nama hormon sama ini udah benar. Tinggal fungsinya. Nah, Georgian ya? Mau per orang kulit atau perwakilan aja? Perwakilan aja ya. Oke. Saya kasih handicap karena dari pembuatan saya juga cukup berantakan. Saya ternyata. Jadi untuk mempermudah kalian, saya minta satu dari perwakilan kelompoknya untuk mengumpulkan. Masih ingat kan cara ngumpulnya? Jadi diklik finish, kemudian kumpulkan ke email guru ya. Tadi udah saya klik emailnya, silakan di satu orang aja, oke ya. Terserah yang mana aja, yang selesai yang mana silakan ke depan sebagai jawaban aja. Yang ada garis dia nggak apa-apa. Yang penyakit, kalau ada selesai penyakit silakan ke depan boleh. Kalau misalkan baru kita mau ada udah ya, kita dulu aja nggak apa-apa kita ya. Menjelaskan penyakit aja. Jelasin aja di sini. Dia belum keluar nih, Jas. Kau udah bel. Oke, sebentar. Oke. Ya, baik. Izin minta waktu sebentar. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menjelaskan sedikit mengenai hasil kerja kami. Ini saya akan jelaskan sedikit saja sekilas. Ini ada 3 penyakit eksternal, dia berkaitan dengan kulit, penjerawatan bagian kulit. Pertama itu ada dermatitis, yang kedua ada panu kulit, dan yang ketiga ada kurak kulit. Ini mungkin sering dialami oleh kita, mungkin karena ini penyakit yang cukup umum, ya, umum dialami oleh manusia. Jadi untuk pertama dari dermatitis sendiri, dermatitis itu merupakan penyakit inflamasi kulit yang disebabkan karena alergi. Biasanya orang ini itu punya alergi tertentu. Dermatitis itu bentuknya banyak, ada dermatitis kontak, dermatitis karena alergi dingin dan sebagainya. Jadi itu pasti yang paling terlihat dari penyakit ini adalah ruam merah itu pasti terlihat, ya, dan agak ada rasa perih juga biasanya penderita dermatitis. Lalu yang kedua ada panu kulit. Kalau panu kulit ini jelas dia penyebabnya karena dia diinfeksi oleh fungi atau jamur. Jamurnya itu namanya Tinea versicolor. Jadi panu kulit itu kalau tadi dermatitisnya jadi karena alergi, jadi nggak bakal menular ke orang lain. Kalau jamur ini bisa nular, kalau panu ini bisa nular gitu ke orang lain dengan kontak kulit ya secara langsung. Yang kedua ada kurak kulit juga. Kurak kulit ini adalah penyakit yang sama, dia jamur, cuman infektornya beda. Infektornya itu namanya Microsporum. Jadi penyakit kulit juga dan dia juga sama spesifikasinya, bisa menular, infektif terhadap orang lain karena ini penyebabnya adalah jamur. Ada Bisa lihat risiko kita.
Simpulkan hari ini kita simpulkan. Iya, simpulannya hari ini. Ya, jadi kesimpulannya hari ini kita sudah inti bahasannya sudah belajar mengenai sistem hormon dan rinciannya. Lalu di sini kita juga belajar mengenai definisi dari berbagai macam penyakit yang berkaitan dengan sistem hormon. Dan di sini mungkin ada juga ya sistem panjang dan sebagainya, sistem indera. Oke, mungkin itu. Terima kasih dan mungkin beliau bos untuk ada sini. Oke, jadi untuk hari ini saya sudahkan terlebih dahulu. Sebelum itu minta waktunya untuk kita men-scan ini dulu ya, apa namanya prosesnya. Boleh dikerjakan setelah kelas, tapi saya minta untuk mengerjakan aja. Oh itu nggak bisa. Oke. Nggak apa intinya kalau misalkan nggak bisa bilang ke saya aja, nanti saya kasih linknya aja. Nah sesuai kesepakatan jadi setiap kelompok itu perwakilan aja ya, satu orang yang mengumpulkan AKPD. Saya sudah kayak screenshot ya, semoga itu mempermudah. Jadi kira-kira fungsi-fungsi yang tidak terbaca itu saya cuma screenshot aja, soalnya seperti itu. Sistem hormon ini memang sulit, jadi terlalu banyak hafalannya, jadi harapan saya sih lebih mempermudah kalian aja. Semoga seperti itu. Untuk PPT nanti saya kirimkan. Ingetin ya Pak Kelas, untuk kirim ke saya buat nanti kirim PPT ke grup. Oke, terima kasih. Sekian. Apabila ada yang kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.